المصنف نفعنا الله به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة. والدنيا والآخرة عبارة عن حالتين إحداهما أقرب من الأخرى. فكيف يتصور أن يحب الإنسان حظوظ نفسه غدا ولا يحبها اليوم، وإنما يحبها غدا لأن الغد سيصير حالا راهنة، والحالة الراهنة لابد أن تكون مطلوبة أيضا، إلا أن الحظوظ العاجلة منقسمة إلى ما يضد حظوظ الآخرة ويمنع منها، وهي التي احترز عنها الأنبياء والأولياء وأمروا بالاحتراز عنها، وإلى ما يضد وهي التي يمتنع منها كالنكاح الصحيح وأكل الحلال وغير ذلك مما يضد حظوظ الآخرة. فحق العاقل أن يكرهه ولا يحبه، أعني أن يكرهه بعقله لا بطبعه، كما يكره التناول من طعام لذيذ لمالك من الملوك يعلم أنه لو أقدم عليه لقطعت يده أو هزت رقبته، لا بمعنى أن الطعام الذي يصير بحيث لا يشتهيه بطبعه ولا يستلذه لو أكله فإن ذلك محال. Dan dunia dan akhirat adalah ibarat dari dua kondisi di mana salah satu dari dua kondisi tersebut lebih dekat daripada yang lain. Jadi gambaran kiban musafat cinta Allah dengan cinta ke dunia. Di satu sisi orang mencintai karena Allah, tapi di sisi lain mencintai dunia. Pertama harus dimengerti dulu bahwa dunia dua versi. Dunia yang menjadi wasilah kepada akhirat untuk mencintai Allah, dunia yang memang bertentangan dengan akhirat. Karena berbicara masalah kebahagiaan, keberuntungan di dunia dan di akhirat, itu hanya kata lain daripada dua perkara yang mana satu lebih dekat, satu lebih jarak. Yang satu lebih dekat, yang satu masih jarak. Dunia adalah perkara yang dekat, akhirat adalah perkara yang dinanti-nantikan, yang masih jarak. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat adalah dua perkara yang mungkin bersatu, mungkin ada pada seseorang, bukan perkara mustahil. Bagaimana digambarkan bahwa seseorang mencintai hududha nafsih akan keberuntungan dirinya esok hari, di hari kiamat, sementara dia tidak mencintai akan keberuntungan dirinya al-yawma, pada hari ini. Mungkin diraudun galak berbahagia singo yang pajan memertuh tunuku gede atau si tengah habat uku orangnya je dah anak bahagia. Mungkin dia galak ke bahagia pajan menteng, atau orangnya bahagia singo bahagia, lusa bahagia, tunuku bahagia. Mungkin bahagia gadan tapi hana galak ke bahagia orangnya. Bainama yuhibbuha gadan, saya mencintai ia akan bahagia akannya keberuntungan dirinya gadan, esok, maksud esok hari kiamat. Dan al-ghad sayasiru halatan rahina, karena yang esok itu selagi akan jadi halan rahina, ketetapan yang abadi, sebuah hal yang tetap, rahina sabita, sebuah hal yang tetap, yang kokoh. Walau janji-janji golom truk, kan mentang janji kan, walau sebuah janji yang belum sampai waktu, kenapa orang senang dan menyukai kebahagiaan yang esok, kebahagiaan akhirat. Dan kan golom truk karena dijanjikan sebuah kebahagiaan yang abadi. Sementara kebahagiaan ini dunia ibarat bayangan, hana abadi. Tapi karena nyan sebuah kebahagiaan yang menjanjikan, walau nyan golom truk, cinta citanya katanya. Fal halatur rahina,
Maka satu kondisi yang merupakan ketetapan abadi, la budda an takuna matlubah aidan, tidak boleh tidak bahwa ada ianya ketetapan yang abadi, itu matlubah aidan, disenangi pula, dituntut pula, dicari orang pula. Illa kecuali yang nama membeda sagai annal hududal ajilah, sesungguhnya keberuntungan yang sifatnya segera, yaitu keberuntungan di dunia, mungkathimah itu terbagi ila ma yadaddu hududal akhirah, kepada persoalan yang berlawanan akan keberuntungan akhirat. Nasib keberuntungan di dunia yang kontras dengan keberuntungan akhirat. Wa yamna minha, dan menghalangi daripadanya keberuntungan akhirat. Nah, yang hal-hal membahagiakan di dunia tapi jika kontras berlawanan dengan keberuntungan akhirat dan jika penghalang. Wahia, dan dianya keberuntungan di dunia yang menjadi penghalang keberuntungan akhirat, itulah perkara yang ihtaraza, gejagadro, menjaga diri daripadanya perkara oleh para nabi dan para wali, dan mereka juga memerintahkan umat dengan menjaga diri daripada perkara tersebut. Jadi nak keberuntungan dunia yang je ke mana penghalang daripada mendapatkan keberuntungan akhirat. Angka keberuntungan yang sifat di nafsu atau syahwat yang hana inan wasilah untuk akhirat. Wa ila, dan yang kedua keberuntungan ajilah, keberuntungan dunia, ma la yadaddu, barang yang tidak kontras, tidak berlawanan. Nun ada dua macam, hududal ajilah, nah yang berlawanan dengan hududal akhirah, dan je ke mana, nah yang hana berlawanan. Wa ya allati la yamtani'u minha, dan dianya versi kedua atau hududal ajilah yang tidak berlawanan, itulah keberuntungan dunia yang tidak menjadi penghalang daripadanya keberuntungan akhirat. Sebab akhirat sebab dunia. Keberuntungan dunia yang tidak menghalang atau imtina daripadanya keberuntungan akhirat. Contoh nikah yang sahih, nikah pura-pura, apalagi nikah batin, nikah yang sahih, wa aklil halal, dan pajuh makanan halal. Yang titik yang bagai dua kalau ilm. Yang contoh but mubah yang dasar hukumnya mubah, ketika niatnya agad menjadi hududul ajilah yang menjadi wasilah untuk hududul akhirah. Nikah hukum dasar mubah, tapi ketika tanin iktidak dengan Rasul, ketika tanin untuk mencari waladun yang saleh, ketika tanin untuk menjaga diri, membentengi diri daripada perkara yang haram, menjadi yang hududul ajilah, tapi menjadi wasilah untuk hududul akhirah. Ana diimtina. Wa ghairu dzalik, yang selain itu mimma yadaddu hududul akhirah, daripada persoalan-persoalan atau perkara-perkara yang kontras akan kebahagiaan di akhirat, itu yang kena kabar. Dan lain demikian daripada barang yang kontras akan kebahagiaan akhirat itu, maka hak orang berakal ayakrah, bahwa membenci akannya. Jadi kan memandum hududul ajilahnya layak menjadi wasilah untuk akhirat. Tapi hanya beberapa perkara saja yang menjadi wasilah untuk akhirat. Yang tidak bisa menjadi wasilah untuk akhirat, bersenang, berfoya-foya, bermewah-mewah dalam kehidupan di dunia yang tanpa bisa dijadikan perantara untuk menuju kebahagiaan akhirat, yang fahaqqul akil atau fahaqqal akil, pantaslah orang-orang yang berakal bahwa membenci iakannya. Yang baik tenang ni kata yang katim yang mahabbah kian, yang berarti murni mahabbah kan karena Allah. Wala yuhibbu, dan jangan mencintai akannya. Ini aku kendaki ayakrahahu bi'aqlih la bitab'i. Aku jelaskan lom. Membenci sesuatu dengan akal, dasar dorongan pikiran, dasar dorongan hasil pikiran danyo, baik dengan cara naluri. Orang yang benci secara naluri yang hana perhitungkan dalam membenci karena Allah atau mencintai karena Allah. Senang dan benci ini karena dasar akal, hasil fatwa akal dia, hasil kesimpulan nicok li akal, baik hasil
tabiat atau naluri. Contoh orang yang membenci sesuatu berdasarkan akal, pemikiran, sebab kegejuk akal oleh Allah. Berdasar tabiat. Sebagaimana membenci akan mencicipi makanan lazat milik seorang raja atau yang diperuntukkan untuk siro raja. Nah, makanan kagak bersiap untuk siro raja, untuk malik minal muluk, daripada raja-raja. Ya'lam, yang sadar seseorang annahu, bahwasanya seseorang jikalau ikdamnya melangkah, dia memberanikan diri, mengambil. Jikalau yang sadar seseorang, bahwasanya seseorang jikalau memberanikan diri di atas mengambil makanan yang diperuntukkan untuk raja tadi, lakuti'at yadu au huzzat raqabatu, sungguh dipotongkan tangannya atau ditebas akan lehernya. Anda cok, nya mai cok habis dia. Orangnya orang kena lihat dia, tengok nalit dia, tinggal inan. Tinggal ikil akai becok. Tapi agaknya nak hawa ke makanan mana hawa. Dia kadang makanan orang taku mangat tak makanan ni memang cilain yang makanan raja kena. Katanya rakyat jelata muda antam dengan bela anda baju. Hang jecok ya takut dihukum. Nya kan kebenci ke makanannya karena akal bukan karena tabiat. Sebab tabiatnya memang normal tentang hawa ke makanannya. Yang contoh membenci karena akal, dengan akal bukan dengan tabiat. Ya. Kemudian la bi makna, bukan dengan arti anna ta'aman ladzid, bahwa makanan lazat itu jadi dengan sekira-kira tidak diselerakan akannya seseorang dengan tabiatnya dan tidak merasa lazat ia akannya jikalau dia makan akannya. Nya mandung kita jauh ju. Fa inna dzalika muhalun, karena demikian itu mustahil. Jadi agaknya anggap aja makanan yang diperuntukkan untuk raja bukan karena yang kehilang rasa, kehilang perasaan, kehilang selera terhadap makanannya secara naluri dan tidak merasakan lazat makanan tersebut andainya dia makan. Karena yang demikian itu mustahil. Nasib cinta dan benci karena akal baru gebi pahala, baik karena tabiat. Walakin ala makna, tetapi di atas arti annahu yuzajjiru aklu, bahwasanya seseorang dilarang keras, tambah keras, dilarang keras akannya seseorang oleh akalnya daripada memberanikan diri di atas mencicipi makanan yang diperuntukkan untuk raja. Wa tahsulu fihi karahatud darar, dan hasil padanya seseorang oleh benci bahaya yang berhubungan dengannya memberanikan diri tersebut. Ibu-ibu akan benci ke makanan, efek, konsekuensi, dampak daripada tapu behero, ya rasa, ya pajuh makanan yang kai persiap ke raja, tanya akan dihukum, resikonya leher berpisah dengan badan. Yang ancaman, atau tembak di tempat. Dia bebut benci kedararnya, tapi kedararnya nabak wasilah haji bab pajuh makanan raja. Wal maksud min hadza, dan bermula tujuan daripada ini jauh timbulan annahu law ahabba ustadzah, bahawa sungguhnya seseorang jikalau dia mencintai gurunya, ya annahu yuwasihi wa yuallimu, karena bahawa sungguhnya guru itu ikut berbagi akannya seseorang dan mengajarkan akannya seseorang. Cinta ke guru karena guru memiliki dua fungsi, ayah secara rohani, ayah secara broken jasmani kan ayah dibandakan, ayah secara ilmu rohani, dan ayah katanya juga secara makanan dan imbalan. Menjadi ayah dalam memberi makan kebutuhan jasmani dan juga menjadi ayah dalam memberi makan makanan kebutuhan rohani. Muasah, anak lepeng, kaya, guru kaya, dia muasah dengan murid, berbagi dengan murid, melapang-lapang, yang mana muasah. Yang alimu dan enggak ajarkan akannya si murid. Si murid cinta ke guru karena memiliki dua sisi. Ditanggung makanan zahir, tanggung makanan roh.
Atau tilmizah, atau seseorang mencintai akan muridnya. Guru yang cinta ke murid, li'annahu yata'allamu minhu wa yakhdimuhu. Karena bahwa sungguhnya murid itu, karena bahwa sungguhnya murid belajar daripadanya guru dan mengkhadam akannya guru. Guru yang cinta ke murid karena muridnya belajar bagaian, sehingga agaknya menjadi muallim gara-gara murid belajar bagaian. Di sisi yang lain, karena guru juga memberi layanan atau pelayanan kepada guru. Nah, dua sisi. Wa ahaduhuma, salah satu dari dua sisi tersebut, haddun ajil, keberuntungan yang segera atau keberuntungan di dunia. Wal akhar, dan yang lain ajil, keberuntungan yang sifatnya tempo, keberuntungan di akhirat. Lakana fi zumratil mutahabbin, orang yang mencintai semacam di atas tadi, sungguh ada ia dalam kelompok golongan orang-orang yang mencintai karena Allah. Walakin bi syartin wahid, tetapi satu syarat, bahwa ayakuna bihaisu lamana'ahul ilmu masalan atau ta'adzara alaihi tasiluhu minhu lanakasahubuh bisababihi. Nah, tabu syarat, syarat cinta bersyarat. Ayakuna bihaisu, bahwa adalah dengan sekira-kira, jikalau di mana akan seseorang oleh ilmu, umpamanya di mana akan seseorang oleh ilmu, di mana ianya seseorang akan seseorang yang lain, di mana oleh guru akan murid, atau di mana oleh murid akan guru, akan di mana akan ilmu, umpamanya mana di mana ilmu hana gebi faedah ilmu. Kerja tak ya. Kerja ulang ti uro buat 2 euro 3 tan ya. Yang kaya gemana ilmu. Oh ta'adzara alaihi tasilu, atau odor di atasnya seseorang oleh menghasilkannya ilmu daripadanya guru. Anakasahubuhu bisababi, sungguh kuranglah cintanya dengan sebabnya. Sebabnya mana? Yang kebukti bahwa ganyan cinta ke guru karena ilmu. Jadi nasyarat ini syarat itu mereka kurang mendapatkan ilmu, berkurang cinta. Nah, tapi miyahana pengaruhnya berarti kan li gara-gara ilmu yang tu. Jadi miyah cinta karena ilmu, ada saat hana gebi ilmu berkurang cinta. Jadi cintanya relatif sih, nak berkurang. Nah ziyadah, nak kurang, lebih. Lanakasahubuhu bisababihi, sungguh kuranglah mencintainya tiap-tiap benar, guru ke murid atau murid ke guru dengan sebabnya mana benar. Wal qadru alladhi yanqusu bisababi faqdihi huwa lillahi ta'ala. Maka kadar yang kurang dengan sebab fakidnya kadar atau fakidnya ilmu, kadar yang kurang dengan sebab fakidnya ilmu atau fakidnya kadar yang kurang muno, ianya itu karena Allah. Walahu, dan baginya tiap-tiap guru dan murid diarti demikian kadar itu pahala cinta pada jalan Allah. Jadi makin kuat kadar cinta, makin le pahala. Kurang kadar cinta, kurang pahala. Minus kadar cinta, minus pahala. Walaisa bimustangkar ayyashtadda hubbuka li insan li jumlati aghradin tartabit laka. Dan bukanlah dengan perkara yang dipungkiri, tidak dapat dipungkiri ya bahasanya. Mustangkar diingkarkan. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa beratlah cinta kamu li insan, bagi seseorang manusia, karena ada sejumlah maksud yang terikat bagi kamu dengannya manusia. Maka jika imtina ba'atnya, niscaya kuranglah cinta kamu. Karena ada tayang buat tira orang, dawiknya hana toli dua na, mesti tira orang tahu dengan pejabat. Yang biasa realita lah masyarakat nayo. Tira orang kaya tahu dengan pejabat ketika tengah berkuasa. Duda TKB ke pensiun pejabat kan datang yang makanya antam boleh melupa dengan tunggu bulan. Dapat leli berokong karena mentang dengan menjabat boleh ke proyek yang tanda dekat dengan bapak yang karena nak kepentingan li jumlati aghradin tartabitu, yang mengirtibat, mengikat. Jadi nak mencintai kamu, berat cinta kamu bagi seseorang karena satu jumlah, satu kumpulan maksud yang terikat bagi kamu dengannya seseorang.
Jika imtina terhalang sebahagiannya maksud, kuranglah cinta kamu. Mana pelali? Kita tengok broken tak petimang gure karena mantan dengan pelai dah mulang bagaian. Mantan dengan ujian ni daya. Di kana ujian bina be ana muho bubulung hitam, ana muho tu mayang timang becut. Ni nak balik-balik di kampung tame. Oleh-oleh. Tinggal bang kabeh ujian ka lah. Lah 7 ana ujian leh, alhamdulillah. Yang biasa. Wa in zada, dan jika wa in zada zadal hub, dan jika bertambahlah kadar dan jika bertambahlah kadar, gunakan kadar liket fakid, kadar yang fakid. Dan jika bertambahlah kadar, maka bertambahlah nisya, bertambahlah cinta. Yang bertambah kadar ilmi, yang yang fakid. Yang bertambah kadar ilmi, bertambah cinta. Karena memang cinta karena ilmi. Falaisa hubbuka, maka tidaklah cinta kamu bagi emas sama seperti cinta kamu bagi perak. Idza tusawi miqdaruhuma, apabila menyamailah kadar keduanya, artinya jumlah dan beratnya sama. Maksud 2 on, perak 2 on. Yang walau berat sama, gehan sama, jumlah sama, tapi han sama cinta kamu han cinta ke perak. Karena perak lebih mahal. Ia murah baca. Dia nak pen dolar dengan pen rupiah. Pen dolar, pen ringgit, pen rupiah. Yang sama paling cinta. Dolar. Kedua ringgit. Terakhir baru rupiah. Bahkan lebih cinta ke emas atau ke dolar. Padahal jumlahnya sama. Sama jumlah dari segi bilangan. Nominal sama. Makna nominal. Jadi pen ringgit, jadi pen rupiah. Jadi pen rupiah 40 tabo. Atau bungku. Jadi pen ringgit. Sekitar 5 juta enam banyak. Jadi meh dan perak, orang lebih berat cinta kepada meh, walaupun sama miqdar jumlah dan berat ji. Lianna zahab, karena emas yusal, itu bisa dicapaikan kepada berbagai maksud yang dianya lebih banyak dari apa yang dicapaikan kepadanya akan perak. Yang disampai kepadanya oleh perak. Mimma tusilu ilahil fiddatu. Karena buat sungguh emas yusil, bisa menyampaikan kepada berbagai macam maksud yang dianya lebih banyak daripada apa yang disampaikan kepadanya oleh perak. Jadi punya perak sabur regam paling metanik belau dakun merumpak Honda lah sabur. Tapi punya mu sabur regam kadang merumpak motor sabur. Pak api lah sabur dia. Dealer yang bisa dapatkan denganmu. Kau lebih cinta kamu kan karena dirimu, tapi karena dia menjadi wasilah, menjadi penyampai, pengantar tanya untuk teruk kepada tujuan-tujuan yang banyak. Fa idza yazidul hub bi ziyadatil ghad. Fa idzan yazidul hub bi ziyadatil ghad. Ini juga sabah dhabitkan kaidah. Bertambah cinta dengan sebab bertambah maksud, kepentingan. Di cinta yang didasari oleh kepentingan. Wala yastahilu, dan tidak mustahil berkumpul maksud duniawi dan ukhrawi. Jadi inan menjampu na maksud duniawi dan na maksud ukhrawi. Bahwa dakhil fi jumlatil hub lillah, maka dianya cinta yang didasari oleh kepentingan duniawi dan akhirat atau ukhrawi, selama ana kontras, ana tolak belakang, ana bertolak belakang, itu masih masuk dalam golongan, dalam jumlah cinta karena Allah. Wahadduhu, dan bermula batasannya. Wahadu dan melah batasannya, dianya batasan anna kulla hubbin, sesungguhnya setiap cinta, laulal iman billah, jikalau bukan karena dasar iman dengan Allah dan urau kiamat, lam yatasawwar wujuduh, tidak akan digambarkan wujudnya. Maka dianya itu mencintai karena Allah. Wa kadzalika kullu ziyadah, demikian juga setiap tambahan dalam cinta, jikalau bukan karena iman dengan Allah, lam takun tilka ziyadah, sungguh tidak diperdapatkan demikian tambahan. Maka dianya demikian bertambah daripada cinta pada jalan Allah. Itu yang mentang. Tak apa hidayah. Ya kan? Peng-peng roh tu. Anak gejuk le gure. Cuma gure kepubut. Kepubut tanya tak kan.
Alian hanadi keuntungan yang lahir orangnya tak keuntungan yang lahir di dunia ni. Telah dia kata tinggal duduknya lain cerita. Tapi bahkan tanya cinta ke ilmu kerana nak iman, kerana yakin di bawah urut kiamat dengan pembalasan. Kerana yakin bahawa tanya nak catat mandumpu yang tak amalkan. Nak yakin ke Allah, yakin kena urut pembalasan. Kerana dasarnya maka cinta kepada ilmu yang tak kala lega pupu hidayah detetan. Mana? Pui fikir nan tapuana, minta pengana pengangguran malam huro bet lain bet ibadat lain yan hana fikir lepu kerja hana lepu hana yan kan hirin gau tekalan punya orang yang hana beriman dengan Allah dan urut kiamat. Ikan ayatnya ada beriman dengan Allah dan urut kiamat, maka timuh rasa cinta katayan. Tapi pumantang yang berkaitan dengan cinta yang dilandasi oleh beriman kepada Allah dan urut akhir, yan berarti memandum cinta fillah. Menansit bertambahnya cinta, bahkan bertambah karena dasar keimanan sid, maka bertambah. Yang fatil kaziyadah minal hubbi fillah, demikian bertambah termasuk cinta pada jalan Allah. Fadzalika wa indaka, maka demikian itu meskipun halus bahwa azid itu sesuatu yang mulia. Jadi hana gampang dia dengan cinta karena Allah. Sebab yang dia yang cinta karena nak kemanfaatan di dunia. Lagi benar. Tapi bebut kerana tidak buta-buta didasari oleh karena nak keimanan kepada Allah. Makanya enggak anggap cinta fillah sid. Waqala Al-Jurairi, berkata Al-Jurairi ta'amalan nasu fil qarnil awal biddin. Orang-orang di abad pertama mereka bermuamalah. Muamalah yang dalam tasawuf muamalah bagi dua, ada muamalah dengan manusia dan muamalah dengan Allah. Mana muamalah berinteraksi, ta'amul. Interaksi dengan Allah melalui cara ibadat. Kita jaga batasan-batasan, dah yang wajib dah buat, dah yang haram dah berji'u, yang akan berinteraksi dengan Allah. Nah, berinteraksi dengan manusia, angka bergaul dengan manusia. Karena tanya manusia makhluk sosial, dah bisa lepas satu dengan yang lain. Jadi urang udip era masa pertama, masa sahabat, ta'amalan nas, orang yang saling bergaul, berinteraksi dengan menjaga agama itu. Hatta rakat din, sehingga tipislah agama. Wa ta'amalu, dan berinteraksi orang-orang di kurun kedua bil wafa, dengan kesetiaan. Kurun kedua akan bergeser ke agama, ke dasar agama, tapi ke dasar wafa, kesetiaan. Dan agaknya saudara ada yang orang iman. Walau kan karena agama wibut ka pertimangnya orang iman. Sebenarnya contoh ji. Truk tira urang tanda turi kan. Tanda turi gelake bantu. Nya ada ke bantu kan karena dasar petunjuk agama pi dasar bab bertimang, timah namangan. Karena yang orang iman, ka bantu ju syarat yang orang iman. Sabo nabi dia. Sabo ne dia menanju. Sabo agama. Bukan karena agama, tapi karena wafa. Al-wafa yang kesetiaan. Kemudian hatta dhahabal wafa, sehingga hilanglah kesetiaan. Wafi salis, orang-orang berinteraksi atau bergaul pada abad ketiga bil muru'ah, karena menjaga harga diri. Karena istilah lama tadi mati anik mupadirat mati adat. Kan? Hanapat tamita, ke muru'ah, jaga diri. Jadi berinteraksi dengan orang-orang, dengan sesama karena dalam rangka menjaga diri, jaga muru'ah, kali ke agama, kali ke kesetiaan. Hatta dhahabatil muru'ah, sehingga gadahlah harga diri, gadah muru'ah. Walam yabqa illa rahbah wa raghbah, dan tidak kekal hari ini kecuali rasa takut dan keinginan. Tanya interaksi dengan diri orang, kena ya tu, bagian atasan, baik cabut jabatannya yang baik pindah. Tanya ada berinteraksi dengan diri orang, kena raghbah, nak harap ibupu, kena pelai proyek, yang tinggal orangnya. Orangnya orang-orang berinteraksi sesama karena rahbah wa raghbah. Rahbah tarhib, tarhib menakutkan. Raghbah tarhib, gemar, nak senang sesuatu. Kan karena din, kan karena wafa, kan karena muru'ah.
tetapi karena rahbah wa raghbah. Yang Masai Mughazali ka abad ke-5. Maina fal yuqah aja. Ina pula merahbah raghbah yang tanli. Kan. Isim yang keempat baca bi'u. Ayyuhibba lillah. Bahawa mencintai seseorang karena Allah wa fillah. Beda lillah dengan wa fillah. Lillah cinta yang didasari karena Allah. Wa fillah akan berkesinambungan pada jalan Allah. Akan terus menerus dalam jalan Allah. Lillah wa fillah wa ilallah. Mana istilah dalam tasawuf kalau lagi minallah, lillah, minallah wa fillah wa ilallah. Yang dalam syarah hikam. Jadi yang maksudnya dasar karena Allah, kemudian pada jalan Allah, menuju ke tujuan yang sama kepada Allah. Datang dari Allah dengan niat karena Allah, pada jalan Allah, dan menuju ke tujuan akhirnya adalah Allah. Jadi minallah, lillah, wa fillah, wa ilallah. Jadi bahwa mencintai seseorang karena Allah dan pada jalan Allah. La liyanala minhu, bukan untuk mendapatkan daripadanya mahbub akan ilmu atau amal saleh, ataupun bukan untuk dijadikan perantara dengannya mahbub kepada perkara lain wara'a dzatih, di balik zatnya mahbub. Nyo yang tinggi derajat di. Tak cinta ke sira urang karena diri gotnya. Karena diri karena Allah. Cinta karena Allah dan pada jalan Allah, kan karena mendapatkan ilmu atau amal. Tak cinta ke sira urang saleh atau urang malim karena Allah. Kalau dia nak pernah tabu kan. Orang akan menang kan? Nyokang gure tanya. Yang kan. Yang gure gop, kang gure ta, kang gure tanya. Ilo nak ubah dia kan. Itu kata bu ada kan lain lain juta ilo nak ubah kan. Gure yang pubut long kang kan. Yang kang gure lokal long. Orangnya paling gawat lah orang yang menang. Yang gak yang kesebut awak long rokon. Yang mantan gure long. Yang kemparah long kan. Orang kaji naik istilah mantan gure. Jadi mencintai karena Allah dan pada jalan Allah, bukan untuk mendapatkan ilmu atau amal atau wasilah kepada perkara di balik itu. Ana tujuan tahu ya. Cinta betul-betul karena Allah dan pada jalan Allah. Wada' ala derajat, ini paling tinggi derajat. Bahwa ada kuah dan dia itu paling halusnya dan paling samar. Ghamdun, paling tusam. Paling halus dan paling tusam cinta yang model lagi. Wahadal kisim, ini pembahagian atau model cinta karena Allah dan pada jalan Allah, bukan karena untuk meraih sesuatu di dunia, dan tidak ada udang di balik batu, yang mana yutawassal bi ila amrin wara'adzati, itu mungkinon perkara yang mungkin hana mustahil. Tawan mungkinna mustahil. Fa inna min asari ghalabatil hub, karena sesungguhnya sebahagian daripada pengaruh-pengaruh kuatnya cinta, ayat ta'adda minal mahbub ila kulli ma yata'allaqu bil mahbub, bahwa akan melampaui daripada mahbub kepada setiap apa yang memiliki hubungan dengan mahbub, wa yunasibuh, dan memiliki kecocokan akannya mahbub. Artinya berat tak cinta ke urang, merembes cintanya, merembes kepada orang-orang yang ada dalam circle mahbubnya. Seorang sik ji, adik ji, kakak ji, abua ji. Jadi kan ke jitok cinta dia. Senang berabang dengan ayah, tapi senang kalau trip-trip. Ada yang galak kan, senang hidup dengan ayah karena cinta yang ghalbah kuat. Sehingga kaya ta'adda, muta'adi, ni kampi etom muta'adi. Cinta juga muta'adi cinta ke orang cik mahbub, muta'adi cinta ke mak si mahbub, muta'adi cinta ke ojek yang sering yang intat ke tanya bab mahbub. Ke tukang ojek kan muta'adi cinta. Yang kata hal yang mustahil boleh jadi. Walau mimbudin, walau dari hubungan yang jarak, ting nak ta'alluq. Walau ta'alluq je baca tu tukang ojek.
3 minggu hantai na 3 ajak kenan. Nyoyah dengan mak kajut lah. Pulang ya mana pernikah ya. Si cik tanya. Yang berat cinta. Tapi yang ngedukang ojek. Purusan ngedukang ojek. Walau mimbuk din. Ngembak din. Buat din. Walau ta'aluk mimbuk din. Dalam ungkapan bahasa Arab kan mana habba syai'an habba ma ittasala bihi. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan mencintai apapun yang ittisal, yang memiliki ta'aluk hubungan dengannya sesuatu. Faman ahabba insanan hubban syadidan, maka siapapun yang mencintai seseorang manusia hubban syadidan, cinta yang berat. Ahabba muhibba dalikal insan, dia akan mencintai orang yang mencintai demikian manusia. Nah orang lain yang sayang ke urang yang tanya sayangnya, tanya sayang je ke urang yang. Padahal ada hubungan dengan kalian. Cuma kalian sayang dan perhatian ke urang yang tanya sayang. Lagi ibarat je mesti ya tanya, itu nama sebut pada tempat dia ber. Nanti teman-teman nama zikir, nama sebut. Ma zikira, ma disebutkan. Nama zikir tanya, nama sebut ini di Samalanga. Ya orang syik tanya, dia tak tahu tanya kan. Enggak menumpak dengan masa sebut kan. Tergemai oleh-oleh baca kat ajuk. Musim bohdin di kampung. Enggak ajuk karena urang sayang ke anak ke. Anak tanya lah rantau yak berat. Jauh dari tanya. Nah urang ngetim perhatian ke anak tanya. Macam perhatian ke urang yang tanya cinta. Yang dia kan sayang cik ke urang yang. Ya anak sayang, anak perasaan mati. Yang mati perhatiannya mati muka anak ke anak tenteh. Sayang. Sebab menyogaknya betul-betul cinta ke anak, pasti cinta ke orang yang sayang ke anak. Yang dia hati ke anak, anak cinta kadang. Orang yang mencintai insan hubban syadidan, cinta yang berat, niscaya dia akan mencintai muhibba dalikal insan, orang yang mencintai demikian insan. Wa habba mahbubah, dan mencintai akan kekasihnya demikian si insan. Lagi ibarat orang syik antro ate hangga penuhi keinginan anak atau pilihan anak ya, karena cinta kan anak. Kan cinta kan anak tu mati. Pu yang gepegah bate ke ya ber. Hangga biut sering dak orang kampung anak iwo. Mandudo beradu antara pilihan antara baru agaknya dengan orang cik. Pasti orang cik mengalah biasa. Karena kan cinta ke anak. Tajuk je lagi galak roy mentang. Dengan penganji putar dak karat dia. Kita galak je cuma. Wa ahabba may yakhdimu, dan cinta akan orang yang membantu akannya, mahbub akannya si insan. Dia cinta insan, pasti cinta ke orang yang mencintai insannya, dan juga cinta ke orang yang dicintai. Yang benar mencintai, yang dicintai oleh insannya, dan juga mencintai orang yang membantu si insannya. Wa ahabba may yasna alaihi mahbubuh, dan cinta kepada orang yang dipuji di atasnya orang oleh mahbubnya. Tak usah sering puja-puja oleh mahbub tanya. Yang ni api tiba-tiba kah galak kenan. Bukan hana lang api foto Habib. Paling foto Ronaldo. Kalinya karena kekasih tanya kameri galak kena macet, katanya api kabuh-buh foto Habib Umar nya. Mereka Ronaldo biasa Messi. Inakah Habib Umar pada periksa punya periksa berbaji dengan jatuh hati dengan Orinang. Orinangnya galak alumni tarim. Kayaknya ikut-ikutan mereka hana. Mereka kena ridak tarim lah mereka hana. Berbaji periksa punya periksa calon darah baru alumni dia. Nya realita dah kalon, realita. Kan karangan Imam Ghazali. Ahabba may yasna alaihi mahbubu wa habba may yatasara ila ridha mahbubi, dan cintalah kepada orang yang bersegera kepada mendapatkan ridha mahbubnya. Orang lain yang ingin mendekati dengan mahbub daya tapi yang hana berlawanan daya, orang agama lain mungkin itu. Tenangan dengan ji atau orang-orang yang dekat dengan ji yang ingin mendapatkan ridha mahbub. Ini tapi senang kurangnya. Hatta qala Baqiyah ibni Walid, sehingga berkatalah Baqiyah ibni Walid, engkau Walid Malaysia. Innal mu'min, sungguhnya orang-orang mukmin, idza habbal mu'mina, apabila mencintai akan orang mukmin lain, ahabba kalbah, dia akan mencintai anjingnya. Jadi berbalik Baqiyah ibni Walid,
Tira orang mukmin nya cinta ke orang mukmin lain yang troba ase gatnyan ke cinta. Artinya cinta ma yata'allaqu bihi. Bahwa kamakal dan dianya apa yang dikatakan oleh Ibnul Walid benar apa adanya. Mana aja betul ke yang pegah. Kamakal lagi ke yang pegah juga makna. Dan dianya itu lagi ke yang pegah. Jadi benarlah apa yang ia kata. Nah dali, nah bukti, wa yushidu lahu at-tajribah. Dan dibuktikan, diisyahad, dibuktikan baginya oleh uji coba, tajribah, eksperimen fi ahwalil usyak, dalam kondisi orang-orang yang mabuk cinta. Usyak jamak dari asyik. Asyik katanya ka asyik tak dia mana ka asyik nak geteli. Nak lagi orang asyik main musik. Sehingga itapa dengan ni dengan ana gete. Kata jak talungkom ni musik baru gete. Yang dum ka asyik ke mabuk. Usyak ana asyik. Asyik artinya ka mabuk cinta maghlubin fi wujdihim dia ilang kita. Jadi orang yang ka diralabah dalam perasaan wujudi. Dia rasakan sesuatu ka diralabah yang ka hanyut. Ka kena asyik. Asyik kan di bahasa Arab. Asyik maksum. Dan dibuktikan baginya oleh tajribah, melakukan uji coba atau eksperimen fi ahwalil usyak, pada kondisi orang-orang yang mabuk cinta. Dan menunjukkan di atasnya benar orang mukmin yang mencintai orang lain akan mencintai sampai anjingnya. Dibuktikan lagi di atasnya oleh beberapa syair dari pensyair-pensyair awal. Takalan isi-isi pensyair yang menunjukkan yang dimabuk cinta. Walidhalik, karena demikian alasan mencintai sesuatu yang ta'alluq, yang berhubungan, yahfad saubal mahbub, akan menjaga oleh orang yang mencintai kain si mahbub dan menyembunyikannya tazkiratan, sebagai kenang-kenangan dari sisinya. Yang nak kan? Yang realitas. Juk jilbab fi'ulnya bila pilih narara. Kamu belum narara mengat tinggai ben. Nansitnya punya orang kabrat hat. Nyo kabrat hat cinta terobak gejaga pakaian, kan gejaga pakaian yang naik rumah, kenangan yang na. Mesti zaman na tinggai bros, bajak-jak ulaut nan tinggai bros, langkih tanyo. Yang brosnya bikubah. Gaya orang me proken doa gejuk proken peng gejuk la buaila dia. Jadi na bros ataupun na surat ataupun nabun, na tulis bun nyamun juga belanja tian. Na benda-benda macam ku de. Yang bun nyan pen apa-apa. Mentang kubah. Ya pengalaman kan. Napa tazkiratan, kenangan, sebagai kenangan. Wa yafi, dan menyembunyikan akannya. Hari dah kubah begat. Kubah dah jaga sebagai kenangan. Wa yuhibbu manzilah, dan mencintai akan rumahnya. Ngupat di rumah, senang. Wa mahallata, kampungnya. Terhafal kampung. Rubah nang gisi, nan kepala dusun, musuh mendum. Wa jiranah, dan mencintai akan tetangganya. Bayu urung yang dalam circle mahbub tanya, senang mendum gurungnya. Musuh tetangga ini kabrat punya baru menduri pun. Ya na menandroi kalau enggak menduri. Nandroi anak ada tu solam. Anak tu so hoi mana tapi nandroi tu di leso. Tapi punya betul-betul mahabbah yang katro bertingkat cinta ke rumah, ke kampung, ke jiran. Atau kala Majnun bin Amir, sehingga berkatalah orang yang tergila-gila, Bani Amir, Majnun Bani Amir, dari kabilah Bani Amir. Nah yang kes Umrul Kes, urinang yang cintai Laila, cinta Majnun dan Laila. Berkatalah Majnun Bani Amir, apa kata Majnun? Amurru ala diyari Laila, uqabbilu dzal jidar wa dzal jidara, wa ma hubbu diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Artinya aku melewati dinding, melewati rumahnya Laila. Aku cium ini dinding dan itu dinding. Dan bukanlah mencintai rumah telah menggetarkan hatiku, tetapi mencintai orang yang mendiami rumah tersebut. Jadi kan cinta ke Laila gak cium binti tameh rumah habis ke cium. Hai Laila biang rumput cium. Aku ke cium tameh, cium binti. Karena terhalang, cinta orang yang terhalang. Cinta orang yang terhalang karena hanya persetujuan dari keluarga.
Jadi karena hana persetujuan akhirnya umrul kesnya gotnya nyelang kisah cerita panjang lebaran sampai lagi orang kecewa berat sampai pakaian enak nagi hiroli malah kadang-kadang pakaian ke sobek ka teuhah menang biarkan kahi kesanji lagi orang pungo kayak kente majnun. Sedangkan Laila benar nama Ziro Rinang. Jadi kisahkan li pensyair benar bahwa Majnun karena saking berat cinta ke Laila sehingga ente merumpak dengan rumah lorong-lorong rumah Laila gecum rumah tapi pegah sadar kan dikengkan Majnun bebut sadar juga wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi wa bukanlah mencintai rumah yang telah menggetarkan hatiku. Syaghafayan memuncak. Syaghafa bagi cerita Nabi Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf li Allah. Qad syaghafana hubba. Qad syaghafaha hubba. Kamu memuncak akannya Zulaikha perasaan cinta ke Nabi Yusuf. Karena perasaan cinta kepada seseorang seringkali dapat menghilangkan akal sehat. Dan juga tidak jarang seseorang yang memiliki perasaan cinta yang dalam akan melakukan sesuatu yang di luar nalar dan di luar batas kewajaran karena terbuai oleh rasa cinta. Fa'idzan al-musyahadah wa tajribah, maka ketika itu menyaksikan dan hasil uji coba, penyaksian atau uji coba itu menunjukkan anal hubba bahwa sungguh cinta itu ya ta'adda min dzatil mahbub bisa melampau daripada diri mahbub ila ma yuhitu bihi kepada perkara yang dikelilingi dengannya mahbub wa ta'allaq bi asbabihi dan berhubungan dengan sebabnya mahbub wa yunasibuhu dan memiliki kecocokan akannya mahbub. Artinya singkat kata cinta bisa melampaui kepada apapun yang ada dalam circle mahbub, dalam lingkaran orang yang kita cintai. Apakahnya orang tuanya, kerabatnya, tetangganya, dan apapun orang-orang yang memiliki hubungan dengannya. Walau min bu'din, walau daripada jauh. Ta'alluq dari jauh dia. Walakin dzalika, tetapi demikian itu min khasiyati fartil mahabbah. Itu daripada karakter fartil mahabbah, cinta yang faradnya yang melampaui batas. Cinta yang ka mendalam yang nyoba asal cinta hana nyoba orang yang baik timoh benih-benih cinta hana tayan mentau ke yang ba orang yang cinta kan ka betul-betul farad ka melampaui batas khasiyah khususiat cinta yang mendalam fa aslul mahabbah maka akar cinta layak fifi tidak cukup padanya layak fifi tidak cukup padanya menyobaru nak uke mahabbah toknya na puyak mita punam tadi nampuana berarti meta orang sayang kita nyoto tapi ke keluarga tanya yang galam betul-betul cinta kita nyo mungkin baru benih-benih cinta yang senang kita nyo tapi keluarga tanya benci yang senang kita nyo kurang syit tanya nak senang ke keluarga kerabat tanya nak senang ke profesi tanya karena tanya semua buat nak senang nya berarti galam betul-betul cinta. Dia punya naurinang dia pegah galak keron tapi je anak senang ke buat. Anak senang ke profesi, tanya anak senang ke daya. Pemantang yang ta'alluq dengan ron anak senang yang galam betul-betul fartil mahabbah, mentang aslul mahabbah. Wa yakunu ittisa' hubbi fi ta'addihi minal mahbub ila ma yaktanifuh wa yuhitu bihi wa ta'allaq bi asbabihi bi hasabi ifratil mahabbah. Dan adalah ittisa' yang meluas. Ekspansi cinta nak ekspansi sih jadi lagi tanya masa perakan pedang daya pegat perluasan daya dengan nama peluah ni minta balain kau jibu makin luar dah adalah ittisak hubbi meluasnya cinta pada melampauinya cinta daripada mahbub kepada apapun yang meliputi akan mahbub dan mengelilingi dengannya mahbub dan berhubungan dengan sebabnya mahbub bihasabi itu dengan sekira-kira ifrat mahabbah mendalamnya mahabbah atau melampaui mahabbah. Jadi punya mahabbah ka berat wa kuwatiha dan kuatnya mahabbah. Mahabbah ka kuat yang berarti baru melampaui berekspansi kepada orang-orang yang ada dalam circle mahbub. Tapi punya mahabbah anak kuat yang memodal ke mahbub dalam sip.
Aku mampu ulam sip. Yang citakan ba orang yang cinta katanya mekelung golom 30% cinta. Pandai nak cinta ke profesi long, pandai mungkin don cinta ke ilmu, pandai mungkin don cinta ke daya, pandai mungkin cinta ke gurelong. Wa kadzalika hubbullah, demikian juga cinta kepada Allah Taala idza qawiya wa ghalaba 'alal qalbi, apabila kuat dan mendominasi di atas hati, istaula alih, niscaya akan menguasai ia di atasnya hati seseorang. Hatta ila haddi intaha ila haddil istihtar, sehingga sampai seorang kepada batas istihtar. Istihtarnya membuta tuli. Istihtar dari hatara, nama melampau, nama la mubalatah, hana peduli sapu, nama menggigau, nama bukan la yaqilu bi fikril purai deh. Hana tidak berpikir dengan pikiran yang sehat. Hana lagi mikir dengan pikiran yang sehat. Ya kan ka istihtar. Istihtarnya sebuah kondisi di mana zira urang ka sokmok kan sokmok kan baca. Sokmoknya ada permana pulih membuta tuli. Yang ke batak menyuka berata cinta lagi kan. Jadi orang cinta ke Allah menyuka kuat dan kegalabah hati-hati, istaula alih, dikuasai oleh cinta di hatinya, hati kaya. Sehingga sampaikan kepada batas istihtar. Mana istihtar kepada batas yang ka membuta tuli atau ka melampaui, hana peduli sepuli. Pada anda maka mutaaddi kepada setiap maujud selainnya Allah. Aku punya orang katuk tingkat cinta ke Allah lagi para wali yang cinta ke makhluk Allah walau gotnya orang maksiat. Karena ada kalian lain maksiat dengan taat kalian yang dia yang makhluk Allah. Yang ciptaan kekasih long yang dia. Menanci orang cinta ke Nabi. Maka mustahil tidak orang punya pegahara cinta ke Nabi, sementara di sisi lain nak sayang ke umat. Sebab umat Nabi Muhammad. Ya, orang cinta ke Rasulullah betul-betul pasti kan sayang ke umat Nabi Muhammad. Walau orang umatnya pelaku maksiat. Sayang karena umatnya akan membebani Rasulullah. Tinggal Rasul pegang titik awaknya nurul akhirat. Karenanya umat ke. Haruji dengan nada pubut amal salehnya meringankan sedikit tugas Rasulullah. Baik tak sibuk Rasul nurul akhirat. Gara-gara tanya. Jadi kata anda ila kulli mawjud siwa, mutaaddi cinta kepada setiap yang mawjud selainnya Allah. Fa inna kulla mawjud siwa asarun min asari qudrati. Karena apapun setiap mawjud selain Allah itu adalah bekasan daripada bekasan kudrahnya Allah. Yang kan ciptaan Allah kan. Yang kan makhluk Allah kan. Wa man ahabba insanan ahabba sin'ata. Orang yang mencintai sesuatu akan mencintai profesi orang tersebut. Sin'ah, perbuatan. Wa khattah, dan mencintai tulisannya. SMS na babahli. Wa jami'a af'ali, dan seluruh perbuatannya. Mandum cinta, pumantai yang ta'alluq. Ini realistis yang. Walidzalik, karena demikian adalah Nabi SAW idza humila ilaihi bakurah samar. Apabila dibawa kepadanya Nabi akan bakurah samar. Bakurah samarnya buah yang baru dipetik. Bolang un lah, buah yang baru masak, baru petik, langsung ia intat pada Nabi. Kan biasa, kita yang tu intat bak gureh, intat bak tungku atas hasil panen pertama. Kena tak yang kaitan hitam kamu kulat. Atau yang macam baru-baru. Masaha biha ainah, gesentuh li Nabi akan matanya dan gemulia kali Nabi akannya bakurah tersebut. Wakala dan komentari li Nabi, innahu karibul ahdi bi rabbina, sesungguhnya buah ini dekat masa dengan Tuhan kita. Ano makna karibul ahdi bi rabbina? Nak jelaskan dalam tafsir, innahu khuliqa fi dzalikal waqti wa lam yukhalituhu syai'un fa huwa barakatun minallah. Kena makna. Jadi buah kaya yang baru kepetik, golem tersentuh banyak tangan, golem mukhalid menjampu dengan sesuatu yang lain, nyan nanteng na barakah. Karena mentang barakah ucap Nabi ke sampu mata gecom sesuatu yang barakah. Termasuk yang karibul ahdi bi rabbina dalam ujian. Ujiannya bahkan ujian je kubat. Karena karibul ahdi bi rabbina. Nya ilang krung kai buta-buta ndu so dapat na padumboh gaki wak mencewek ka kenang ian di bateli. Baru teruk bak tanya apa ni berkat lah. Ana berkat li. Jadi punya ujian baru langit. Jadi sesuatu yang khalaqa fi dzalikal waqti, dicipta oleh Allah dalam demikian waktu. Mentang barakah, mentang suum. Ada bu suum banggerung. Beda dengan bu kalau pi.
Jadi ya Pak Turah orang posting betul broken mantang suum. Betul banmu betul. Kata si bulan kau likut. Ya betul si bulan kau likut betul. Meri anak modal betul lain. Anak suum. Jadi Nabi gecum boh kaya yang bandi peti dan ge komentari ge pumulia komentari karibul ahdi bi rabbina. Yang bekan yang kerana cinta ke boh kaya. Karena cinta ke Allah. Pak yang terasa boh daripada ciptaan Allah yang baru truk bagainya dan bani pet bak-bak dalam menjampungan tangan-tangan yang lain. Yang dia watika berat perasaan cinta, cinta ke Allah kan cinta ke Nabi. Mai dia nampun Nabi ke rumah ke bokaya ke dia cinta. Gaji buat orang arif, orang alim, pulam ulama, orang saleh tingkat Nabi lah. Anjit dan nilai secara zahir, pada tayang. Yang dak secara zahir kan, tapi Nabi cinta tak ke bokaya. Teme bokai le urung gucum bokai gucum ni. Tamah dah gana bulain. Kan tamah malam na. Padai nan karena Nabi ka berat tak cinta ke Allah sehingga ngenpu mantang yang ciptaan Allah juga mencintai. Karibul ahdi bi rabbina. Apa makna karibul ahdi? Dekat masa dengan Tuhan kita. Mantang to masa dengan Tuhan artinya makna to masa dengan Tuhan baru gepejit le Tuhan. Baru panen, baru ipet di manusia taknya, baru sabuh jaro kenang, baru beli jaro. Maka bakbo kayaknya na barakah minallah. Gede. Kajinya nah wahubullah taratan. Ini nanti sambung muka. Allah.